الصلاة والسلام عليك. Nama saya tak boleh sebut, sensor. Dari Tembilahan. Inilah pengajian yang paling jauh. Dari Indragiri Hilir Riau datang kemari. Seorang istri siapakah yang harus diutamakan, ibunya atau suaminya? Karena surga terletak di bawah kaki ibu. Suami yang baik tidak akan memberikan pilihan kepada istrinya dengan berkata, kau pilih emakmu atau aku. Suami yang baik akan berkata, kau dibesarkan emakmu 9 bulan 10 hari dalam perutnya, engkau disusukan emakmu 2 tahun lamanya, engkau dilahirkan emakmu meregang nyawa, maka uruslah emakmu dulu, adapun aku untuk 2-3 hari ini bisa aku buat kopi sendiri, tapi jangan kau lama-lama, nanti ku cari yang lain. Makanya bu, kalau nanti datang anak lajang meminang anak ibu, yang ditengok pertama din agamanya, yang kedua khuluqahu, akhlaknya, supaya ibu tidak dibagi-baginya. Ini saya yakin dan percaya laki-laki yang berkata kau pilih emakmu atau pilih aku, ini orang tak ngaji. Kalau dia ngaji, dia kalahkan emosinya. Dia tahu bahwa aku berjumpa dengan anak gadis ini setelah dia berumur 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Adapun sebelum itu, 2 jari tapak kaki binimu itu dibesarkan oleh perempuan yang tua ini. Lahir dia sejengkal panjangnya, merengek menangis siang dan malam. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajud gara-gara binimu yang tak pula cantik itu. Berapa kali mereka tak jadi sholat doa gara-gara binimu itu bayi kencing. Sekarang kau suruh kasih pilihan, ikut aku atau emakmu. Kau siapa bro? Sadar diri, tahu diuntung wahai laki-laki. Memang kau mulia, memang kau hebat. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi perempuan. Tapi ingat, mereka berjasa dalam kehidupannya. Makanya ibu carilah menantu yang baik-baik. Di mana menantu yang baik itu? Tak jauh dari kalian bu, hanya jarak 5 cm dekat-dekat. Mudah-mudahan yang lajang-lajang nih dapat gadis yang solehah-solehah. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 5, amin. Apa lagi kalian cari? Anak udah, bini udah, tinggal mati aja lagi. Nah, oleh sebab itu makanya nanti kalau datang anak lajang meminang, jangan tengok mobilnya, jangan tengok motornya. Ini kadang perempuan ini salah ibu juga. Ibu asyik menengok, inilah dia bang, inilah dia. Ini memang ini neng Pajero Sport nih, aku tengok tadi malam dalam Istiqoroh aja. Jangan buru-buru bu, nanti dibaginya ibu, pilih aku atau pilih makmu. Tapi kalau dia taat agamanya, baik dia, insya Allah tak akan disia-siakan. Kau dari mana? Aku dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Lubuk Sikaping. Masuklah. Insya Allah mati bu, dia membacakan 30 juz nanti. Keluarlah duit. Saya punya saudara yang telah bercerai dengan istrinya, namun anaknya ada 2. Wajibkah ia memberi belanja pada anaknya sementara pihak dari istrinya tidak menerima niat baik dari saudara saya tersebut? Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Laki-laki punya 5 kewajiban pada perempuan. Yang pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih pakaian. Tak perlu saya tanya, udah berpakaian? Karena di tempat lain banyak laki yang tidak menyiapkan pakaian untuk bininya. Bini tinggi 170, dibelikannya kain 50 cm. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu nanti pulang tempat tinggal yang layak. Yang keempat, pendidikan. Ibu dididiknya agama Islam, baca Quran. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Banyak perempuan-perempuan yang tidak diperhatikan suami, akhirnya mencari perhatian orang lain. Itulah yang mukanya sebelah hijau sebelah biru. Dipakailah sepatu tumitnya 15 cm, kecil sebetulnya. Dia yang pakai, kita yang takut. Nengok dia lewat, Nah itu ciri-ciri perempuan yang kurang perhatian, minta diperhatikan orang lain. Oleh sebab itu maka yang 5 ini, nafkah, makan zahir batin.
Kalau ibu bapak nauzubillah berpisah, apakah anak itu juga wajib diberi nafkah? Wajib diberi nafkah sampai dia mampu, sampai dia nikah. Andai dia sudah nikah tidak juga mampu, tetap ibu bapak beri dia. Tapi keluarga istriku tak mau menerima, Pak Ustaz. Buatkan rekening untuk anakku di Bank Nagari Syariah. Apakah Bank Nagari awak? Mudah-mudahan Bank Nagari awak capek berubah menjadi Bank Syariah. Amin. Buatkan rekening untuk anak nomor 1, rekening untuk nomor 2, kirim tiap bulan. Andai sekarang dia tak nerima, mungkin dia sedang kaya. Sampai masanya tidak susah, ditanya, mana untukku? Selama ini kau tak kirim. Anakku, ku kirim, cuman keluarga makmu tak mau. Ini dia. Oh ayah baik ya. Bagaimana menyikapi suami yang selalu jutek, kasar, dan menyakitkan? Memang dari awal sudah begitu. Kenapa mau nikah sama dia? Tapi anehnya, dia bisa lembut dan manis kalau sama kawan-kawannya. Kalau pergi ke rumah makan sama kawannya, tumpah jus, tumpah. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Yos mbak, dia mau bersihkan. Kalau sama kawan, kalau sama bininya, kemana macam kau tuh? Nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kau akan kena jantung koroner. Sekarang kau pasang cincin di sini, nanti cincin di sini. Mulai kau kena diabetes mellitus, mulai darah tak normal naik ke otak, stroke mati sebelah. Kira-kira yang akan menyuapkan bubur ayam kawan yang tadi atau bini tadi? Dia menjawab. Mikirnya jangan sekarang mas bro, mikirnya 30 tahun akan datang. Dialah yang akan menyuap nanti. Bang, makan ya bang. Kalau kau baik sekarang, tapi kalau kau macam tadi, makan. Saya bukan nakut-nakuti ya. Potong video ini, viralkan di Instagram, kirim ke suami ibu ini tadi. Kita doakan dia dapat hidayah. Apa hukumnya bagi perempuan mengurus orang tua kita yang renta? Apa hukumnya bagi kita perempuan mengurus orang tua kita renta? Apa jalan keluarnya jika suami tidak menyetujui orang tua berada di rumah kita? Oh, Masya Allah. Itulah kalau nasib dapat laki Fir'aun. Orang tuamu, mertuamu sama. Orang tuamu membesarkan engkau dari kecil sampai tua. Sedangkan mertuamu dibesarkannya anak itu, disusukannya 2 tahun, dilahirkannya meregang nyawa. Setelah cantik besar 25 tahun diserahkannya kepada engkau bulat-bulat. Kau cuman bawa seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Mau dia engkau menerima? Dulu waktu kau datang meminang tak bawa apa-apa, mau dia menerima engkau. Sekarang di hari tuanya dia sakit, kau tak mau menerima. Laknat Allah untukmu. Wahai para suami-suami yang tak mau menerima mertuanya, maka taubatlah taubat nasuha. Adapun anak perempuan ini kau pikir baik-baik. Kalau kau masih berpikir bisa melanjutkan, dudukkan, musyawarahkan. Tapi kalau tidak, ini kau jumpa suamimu setelah engkau dewasa 25 tahun. Ini orang tuamu membesarkanmu, menyekolahkanmu, mengasih kau makan. Andai kau gendong dia dari simpang 3 ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat membalas budi baik hidupnya. Oleh sebab itu maka taat kepada suami selama tidak melanggar hukum Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan dosa kepada Khaliq Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu, ini pertanyaan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau nanti mencari menantu, carilah menantu yang bisa ditumpang. Kalau perlu dibuatkan materi 6.000-nya. Nanti kalau aku sakit, stroke, sanggup tak kau sama aku? Kalau sanggup, ku terima. Kalau tidak, ku cari menantu lain. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya berdosa kalau saya datang ke tempat pengajian sedangkan suami saya tak mengizinkan? Apa hukumnya Pak Ustadz? Perempuan yang ini Fir'aun level 2, yang tadi level 4 tinggi, VVIP, very important Fir'aun. Ini sekedar melarang pengajian aja, agak bawah sedikit. Jangan-jangan mereka satu meja gaple.
Perempuan tak boleh keluar dari pintu tanpa izin suami. Kalau sampai keluar rumah tanpa izin suami, neraka jahanam tempatnya. Maka kau mau kemana pengajian? Jangan keluar. Keluar kau dari sana, neraka jahanam tempatmu. Pembodohan. Tengok baik-baik kaedahnya. La ta'ata li makhluqin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Istri tak boleh taat kepada makhluk. Suami ibu itu makhluk kan? Mana tahu suaminya khalik. Kalau berbuat maksiat kepada khalik, khalik itu siapa? Allah. Aku ikut pengajian ini mau zikir, mau ini. Rupanya dia melarang pengajian karena aliran itu sesat. Siapa yang salah? Bini salah. Udah tahu aliran sesat, kenapa diikut? Itu aliran sesat, kata MUI. Tak boleh ikut. Suami melarang, jangan ikut aliran sesat. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Apa pula Ustadz Somad? Sesat. Hukum ucapan talak 3 sekaligus. Talak 3 bisa jatuh dengan 3 cara. Pertama, aku talak, engkau talak, 3 jatuh. Yang kedua, talak 1 diulang 3 kali. Aku talak, aku talak, aku talak. Macam iklan. Aku talak, aku talak, aku talak, jatuh 3. 3, menjatuhkan talak lebih dari 3. Saking marahnya, ku talak engkau, talak 1000. Itu jatuh talak 3. Ku talak engkau sebanyak buih laut, sebanyak bintang di langit. Itu jatuh talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh merujuk lagi sampai ibu nikah dengan laki-laki lain. Dan biasanya kalau sudah jatuh talak 3, tak ada perempuan yang lebih cantik daripada jando lambu. Maka muncullah apa yang disebut dengan nikah Cino buto. Karena sudah jatuh talak 3, tidak halal kecuali dari nikah lagi. Itulah maka dicari Cino buto zaman dulu. Dicari Cino buto. Cino buto. Maka disebut nikah Cino buto. Cino buto, mau tak nikah sama mantan istri saya? Tapi jangan kau pegang-pegang. Kasih. Aku nikah dengan tunai. Sesudah diakad sampai mati tak diceraikannya. Tahankan. Apabila seorang anak dilahirkan seorang ibu Islam, ayahnya kafir, mereka bercerai, sedangkan anaknya dibesarkan agama Islam, apakah anak tersebut mualaf atau tidak? Tidak ada pernikahan muslimah dengan kafir, tak ada. Tidak ada pernikahan muslimah dengan kafir. Itu catatan di catatan sipil tak laku dalam Islam. Kompilasi hukum Islam Indonesia berdasarkan mazhab Syafi'i, laki-lakinya harus Islam, perempuannya harus muslimah. Maka tidak ada itu pernikahan. Maka artis-artis yang menikah beda agama berzina. Neraka jahanam tempatnya kalau tak tobat nasuha. Mesti dia berpisah. Kalau menikah dulu masuk Islam si laki, setelah nikah 2 tahun dia pun murtad, fasah, tak boleh lagi serumah. Kalau tetap serumah, takut sama azab Allah apa takut tak makan? Ini mesti dijaga akidah kita. Anak-anak kita mudah-mudahan selamat dari mu'alaf abal-abal yang pura-pura masuk Islam. Anaknya bagaimana? Kalau anaknya dari kecil sudah bersyahadat, maka dia masuk Islam. Tidak perlu lagi diislamkan. Tapi kalau anaknya ragu-ragu, kemarin kami di Batam, selesai sholat Jumat, datang perempuan, mau masuk Islam. Saya bilang syahadat saja. Saya mau masuk Islam kalau yang membimbing syahadatnya Ustadz Somad gitu. Nah, berat nih. Bersyahadat, ulang balik syahadat, masuk Islam. Tapi kalau sudah jelas dari kecil Islam, maka dia memang sudah muslimah. Bila seorang istri selingkuh, menghasilkan anak, dia tetap dengan suaminya, tapi suami tak mengetahui anak tersebut adalah anak hasil selingkuhannya. Bagaimana status binti anak tersebut? Bagaimana hubungan anak selingkuhan dengan anak dari suaminya yang sah? Apa yang dilakukan apabila si istri bertobat? Maka si istri bertobat, tobat nasuha. Ingat, perempuan yang berzina sudah menikah. Asyaikhu wasyaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, maka hukumnya rajam, mati. Anak
anak zina tidak dapat ditetapkan sebagai anak kandung, karena kandung tak kandung ditetapkan berdasarkan akad, bukan berdasarkan zina. Zina tak menghasilkan apa-apa. Akadlah yang membedakan antara jual beli dengan riba. Akadlah yang membedakan antara hubungan Islam dengan tak Islam. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Setelah itu berhubungan, baru ada hubungan nasab. Adapun DNA tak laku dalam Islam. Air liur sudah dibawa, darah sudah dibawa, rambut sudah dibawa, tunjukkan hasil DNA positif, tak laku dalam Islam. Karena yang dilihat itu akad, bukan urat. Akadnya itu yang ditengok, itu yang dilihat. Nah, bukan DNA, bukan golongan darah. Ceramah Ustadz menyampaikan bahwa seorang yang menikah siri, si istri tak bisa nikah lagi apabila ditinggal sama suami. Betul? Sampai mati, sampai mati. Pertanyaan saya, apakah nggak bisa nikah juga lagi walaupun udah ditalak melalui telepon? Ini nanya apa nawar? Aku talak engkau, aku ceraikan engkau melalui telepon. Lalu kemudian setelah itu dicatatnya, suamiku mentalak melalui telepon tanggal 1 Januari 2019. 2019 ganti laki. Dah. Iddahnya talak berapa? 3 bulan. Januari, Februari, Maret. 17 April dia pun nikah. Habis mencoblos pula dia. Setelah dia nikah, datang lakinya yang lama. Kenapa kau nikah? Kata dia, abang kan ada nelpon kemarin, aku tak ada nelpon. Jadi yang nelpon itu siapa? Aku tak tahu. Karena HP ku sering dipegang kawanku. Belagalah 2 ayam jantan memperebutkan perempuan goblok. Makanya dalam beberapa kasus mesti ada saksi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, talak tidak perlu saksi kalau langsung. Tapi kalau model pakai medsos, pakai surat, pakai kertas, pakai telepon, kasus terjadi begini, siapa yang menyelesaikan? Berkelahi bersimbah darah mereka berdua gara-gara perempuan lapuk satu. Oleh sebab itu bukan sembarangan. Dulu kau nikah apa pakai telepon dulu? Adinda, kita nikah ya, iya jadi. Nikah pakai telepon, cerai pakai SMS. Ini tak betul. Ustadz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Metik ini. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu 1 dulu. Setelah tolak 1, maka ada iddah 3 bulan. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak 1. Oh ngamuk lagi, jatuh talak 2. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak 3,
la tahillu lahu, tak halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah, sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak 3, dia tak bisa balik lagi, maka dicarinya lah dulu Cino-Cino tua buto. Dicarinya, kau sini sebentar, mau kau nikah bini aku, tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang, oe kata. Ini nikah Cino buto. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung 3 ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran, talak 100. Maka kalau sedang marah namanya talakul ghadib, talakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustaz, saya marah waktu itu. Saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia hari marah nasional. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Doa tabrak. Tabrak. Doa terbaik dari keluarga kami untukmu Ustaz. Dikarenakan istri saya bertanya kepada saya sebelumnya, apakah sedekah saya selaku suami yang berbentuk apapun kepada orang lain, padahal pahalanya mengalir kepada istri, yang bersedekah suami, pahalanya mengalir tak ke bini. Bang, abang tadi sedekah untuk pesantren tahfiz Quran Lubuk Sekaping. Iya, berkuranglah belanja kita bulan ini, mengalir untuk kau Adinda. Iya apa tidak tuh bang? Nanti ku tanya Ustaz Somad dulu ya. Mengalir tak Pak Ustaz? Mengalir. Yang penting ibu ridho, ikhlas, mengalir. Ibu tak bekerja, hanya ibu rumah tangga, lalu kemudian suami bersedekah, suami ini punya wajib nafkah, maka mengalir. Mengalir, apa sebabnya mengalir? Karena kalian satu keluarga. Suami berkurban seekor kambing, istri anaknya dapat. Oh kalau gitu kami tak usah kurban lah. Yang paling bagus kelima-limanya berkurban. Iko untuk aden, iko bini den, iko anak den, iko amak den, iko apa den. Nah itu yang paling mantap. Tapi kalau tak ada duit, seekor kambing saja 2,5 juta, mengalir juga ke istrinya, ke anaknya. Nah itu dia hebatnya seorang perempuan yang suami punya harta pemberian orang tuanya. Suami punya harta pemberian orang tuanya, hibah itu maksudnya. Apakah ada hak istri di sana? Iya. Kalau bapak tuh mati, tunggu dia mati. Kalian anak muda, kalian dapat dari ayah kalian, dapat kebun durian sejauh mata memandang, dapat kos-kosan 100 pintu, dapat mobil Ferrari 2. Kemudian kalian punya bini. Apakah bini kalian itu punya hak terhadap harta itu? Iya. Asal mati kalian dapat ya. Pokoknya walakum fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Kalau tak ada anak selama nikah itu kalian tak ada anak, maka bini kalian itu dapat 1/4. Tapi kalau ada anak dapat 1/8. Nah, jadi ibu hitung-hitunglah dari sekarang. Pak Ustadz, ada sepasang suami istri tak punya anak, kemudian istri meninggal duluan, harta seperti cincin, kalung, baju istri diambil oleh saudara-saudara si istri. Tak lama kemudian suami pula mati. Saudara dari laki-laki memeriksa aset dimiliki oleh suami istri, ternyata mereka memiliki hutang yang cukup banyak. Aset yang mereka miliki sebuah rumah, sebidang tanah. Bagaimana tindakan dari keluarga suami menurut Pak Ustadz? Kalau si istri meninggal, harta istri diambil suami setengah,
Sisa yang setengah dibagikan kepada keluarga istri karena anak tak ada, laki-laki 2 kali bagian. Nah, setelah itu meninggal pula suami, maka ditutupkanlah hutang dari harta warisan tadi. Begitu caranya. Saya ulang balik. Meninggal istri, harta si istri setengah untuk suami, yang setengah lagi bagikan kepada saudara-saudara kandungnya, laki-laki 2 kali bagian. Meninggal suami, ada tinggal banyak utang, dibayarkan dari tirka, dari harta warisan yang. Apa yang harus dilakukan kalau suami melarang sholat, puasa, baca Quran, dan berhijab? Berarti laki kau Fir'aun. Sholat tak boleh, puasa tak boleh, baca Quran tak boleh, berhijab tak boleh. Pertanyaan ini baik. Dengan adanya pertanyaan ini, bersyukurlah ibu-ibu yang selama ini suaminya tak ganteng tapi baik. Alhamdulillah, balik dari sini bang, syukur bang. Tadi di sana ada orang bertanya, rupanya lakinya itu kejam, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran. Aku walaupun kau lisut bang, kau baik. Apa yang bisa dilakukan? 1, ibu lapor sama wali. Wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang keenam abang ayah, yang ketujuh, yang keenam pakcik. 6 ini salah satunya atau 6-6-nya sekalian. Panggil Fir'aun. Fir'aun, sini kau sebentar. Ini anak gadis kami ini dulu kau pinang dengan syahadat, dengan kalimat Allah. Kenapa sekarang kau larang sholat, kau larang puasa, kau larang baca Quran, kau larang pakai hijab? Mudah-mudahan dia berubah, amin. Kalau dia tidak berubah, maka ibu punya hak. Nama haknya khulu'. Khulu' artinya minta lepas. Kalau laki-laki yang melepaskan namanya talak. Kalau perempuan minta lepas namanya khulu'. Kalau hakim yang melepas namanya fasakh. Maka ibu punya hak. Perempuan itu bukan lemah. Makanya perempuan jangan mau nikah siri. Nikah siri tak bisa khusyuk, tak bisa khulu', karena tidak ada hitam di atas putih. Tapi kami tidak ingin ibu khulu'. Kita sama-sama berdoa nanti mudah-mudahan suami-suami yang begini lembut hatinya diizinkan ya ibu yang 4 ini. Salat, puasa, baca Quran, berhijab. Kau jangan pakai jilbab. Rambutmu mesti buat macam durian. Warnanya 3, merah, kuning, kelabu. Kalau jumpa sama aku jangan salaman. Kita anak fang. Sehat bang? Kertas terakhir. Ada lagi. Saya sudah berpisah dengan suami saya 2 tahun lebih. Dia pergi tanpa kabar. Terus dia pergi tanpa kabar. Sesudah itu dia balik lagi. Sesudah 2 tahun tak ada kabar tadi, balik dia datang lagi. Apakah dia masih sah suami saya? Masih? Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak. Ikhtilaf nampaknya ulama mazhab ini. Selama si suami tidak menjatuhkan talak, maka itu masih istrinya. Setuju? Ada yang lain? Ada satu lagi. Selama istri tak menggugat ke pengadilan. Itu yang Bapak maksud nafkah tadi. Karena si suami sudah diikat dengan syarat ta'liq. Kalau suami saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 6 bulan lamanya, lalu istri melapor ke pengadilan agama, tapi selama 2 tak terwujud, istri tak ada melapor ke pengadilan, suami tak ada menjatuhkan talak, maka statusnya tetap istri. Jelas? 2 yang menyebabkan putus. Suami menjatuhkan atau istrinya menggugat ke pengadilan, dijatuhkan hakim, putus, balik lagi abang. Kalau ada begitu, balik lagi si laki-laki tadi sudah 2 tahun.
kau tunjukkan suami kau yang baru, yang lebih ganteng, yang lebih hebat. Abang, ini dia bang. Kenapa kau pergi tinggalkan dia kemarin? Apakah laki-laki pemimpin bagi perempuan? Ya, laki-laki menikah dengan perempuan. Sekarang lagi tren laki-laki menikah dengan laki-laki. Namanya LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender, Arab. Ada LGBT yang halal, ada. Ada LGBT yang halal, LGBT halal. Laki gemuk, bini tipis. Kalau ada kebetulan sama, jangan tersinggung. Bagaimana kalau dalam mencari nafkah lebih besar gaji istri atau suami tak bekerja? Apakah gugur dia sebagai pemimpin? Dia tetap pemimpin. Bang, aku tahu kau pengangguran, aku yang mencari nafkah, gajiku lebih banyak, tapi kau kepala rumah tangga bang. Ini sepatu kubelikan supaya kau berwibawa, ini kubelikan kau baju rapi supaya kau berwibawa. Nanti kalau kita undangan kau tetap yang menggandeng aku, kau tetap kepala rumah tangga bang. Tapi kalau kau macam-macam. Ustadz katanya ridho suami, ridho Tuhan. Bagaimana kalau suaminya sering menyakiti hati istri? Suami yang bagaimana? Innama huwa, suami-suami itu jannatuki wa naruki. Suami-suami ini bisa jadi surgamu dan bisa jadi nerakamu. Hai para perempuan, suami-suamimu ini bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Suami yang mana? Suami yang somat. Suami yang soleh. Adapun suami yang pecandu narkoba, pezina, pemabuk, jangan mau anak-anak perempuan kita dibodohi. Setelah nikah, panggilnya istriku, mari kemari. Surat tanahmu, STNK, BPKB, semua milikku. Karena surga di bawah tapak kakimu. Tengoknya. Ini tak betul, ini pembodohan. Oleh sebab itu carilah menantu yang soleh, yang baik. Mudah-mudahan anak kita menjadi orang-orang baik. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustadz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal farju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Oleh sebab itu kadang sebetulnya jamaah ini tidak semuanya bertanya, dia curhat juga. Lakinya menengok TikTok tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Saya berumah tangga sudah 17 tahun. Alhamdulillah. Tapi suami tak sembahyang. Innalillah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Esok pagi ibu masak sarapan, nyanyikan lagu sambil masak nasi goreng. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup menyindir orang, indah. Walaupun hidup 70 tahun, kalau laki ndak sembayang, bini sembayang, maka laki ndak sembayang iko na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang gadis-gadis kau dapat laki yang sembayang.
Nyonya Bi Amin yang belum belaki. Iko cucu dah 3, amin. Apa maknya Bi Amin tadi? Untuk cucu ambo. Ustadz, dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya bahagia Ustadz. Dia ganteng, mobilnya mewah, PNS. Rupanya setelah nikah, rupanya Pak Ustadz, cemana rasanya macam tidur sama babi hutan. Gara-gara tak sembahyang. Kami dikaruniai satu orang putri, suka baper kalau lihat suami orang pergi sholat ke masjid. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Suami, laki-laki, 5 kewajiban kalian pada perempuan: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal rumah, bagi pendidikan, kasih perhatian. Mestinya pendidikan sholat istri kalian yang menanggung, tapi ini istri pula yang mengadu karena laki tak sembahyang. Maka ibu melapor ke wali ibu dan 6 orang. Wali ibu akan memanggil laki Fir'aun tadi. Pir, sikau semua tahu. Aun, sikau semua tahu. Ambo dapat laporan waang tak sembahyang lah 17 tahun. Iya kah? Iya. Beko waang kalau mati masuk neraka. Maka kasih nasihat, ibu jangan berhenti berdoa. Jadi yang menasehati suami ibu adalah wali, bukan ibu. Yang balik deh siko panggil laki Firaun, siko tahu? Ya ayyuhallazina amanu, bukan. Ibu tidak menceramahi dia, ngajak dia boleh, bang. Mau sembahyang oh, bang? Itu laki si Polan potang tak sembahyang, matinya bang. Nanti kalau abang mati, ambo nikah sama yang soleh, bronis, abang dimakan cacing tanah, apa? Oleh sebab itu maka ibu tak pernah berhenti di sujud terakhir, Allahu Akbar. Di sujud terakhir itu minta pada Allah, ya Allah. Tapi dalam hati, bukakan pintu hati laki ambo yang macam Fir'aun kau, ya Allah. Yang kuat-kuat doa kepada Allah. Tentunya bertanya, apa doa nan sedih betul? Ada deh. Apa doa tadi? Mau dengar suara bunyinya? Iya. Ya Allah, laki yang boleh 17 tahun tak sembahyang, ya Allah. Itu bunyinya tadi. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang yang insya Allah iko nanti gadih-gadih lakinya soleh-soleh. Apa hukum istri bekerja? Dan apa definisi suami mampu? Perempuan bekerja apa hukumnya? Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Hadisnya, ketika Asma mengambil makanan onta, diletaknya di atas kepala, Nabi menengok Asma. Seandainya perempuan tak boleh bekerja, pasti kata Nabi, hei Asma, pulang ke rumah. Tapi Nabi ikut membantu mengangkatkan. Asma itu ipar Nabi. Itu dalil perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Suami izin, bang, aku mau bekerja, mau jadi PNS, mau jadi bidan, mau jadi guru. Tapi izin suami itu betul-betul tulus izin. Banyak juga suami mengasih izin karena diancam, bang, kerja, kalau tak izin no. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan itu bersolek-solek jahiliyah. Mau pergi berangkat ke kantor, cantik. Di rumah macam sundel bolong. 3, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Di kantor nanti jangan berdua-duaan dengan tak mahram. Pegawai yang lain pergi berdua-duaan, masih curhat cerita. Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Sama laki 1 jam, sama laki orang 8 jam.
Dari jam 4 pagi, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kamu kenapa berdua-duaan? Udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 4. La tusafiranna marahatun. Tidak boleh musafir keluar kota studi banding pergi dengan bapak kepala dinas, kepala kantor, kepala badan untuk kawan ini, kawan sekantor pergi sana dengan tidak mahram. Nah, ini semua harus dijaga. Yang kelima, la takhadha'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Baik perusahaan, ASN, PNS, kantor segala macam honorer. Duduk depan. Bapak mau apa? Kan desah-desah. La takhadha'na bil qaul. Perempuan jangan kalian bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan, begitu didengarnya suara mendesah dia langsung error. Tegas-tegas saja. Mau apa? KTP belum siap. Janganlah pula gitu juga. KTP belum siap. Normal-normal saja. Artinya memang profesionalisme kerja. Jangan membuat-buat yang menimbulkan fitnah. Nah, suami yang mampu itu bagaimana Pak Ustaz? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu yang dibaca suami setelah akad nikah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergawilah dia dengan baik. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Tradisi Batu Bolah tidak sama dengan tradisi Pekanbaru. Kira-kira di Batu Bolah standar belanja rumah tangga berapa? Standar di Batu Bolah 5 juta Pak Ustaz. Kalau standar di sini standar, jangan standar terlampau tinggi, jangan standar terlampau rendah. Khairul umur awsatuha, pertengahan. Kalau standar di Batu Bolah 5 juta, maka itu sudah menjadi standar mampu bagi secara keseluruhan berdasarkan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergawilah dengan ma'ruf. Urf artinya tradisi daerah yang bersangkutan. Standar orang hidup di Jakarta tak sama dengan di Riau. Standar di Papua lain lagi, karena barang-barang jauh dari ibu kota, ongkos pesawat mahal. Standar saudara kita di Anambas, di Kepulauan Riau lain lagi. Maka ikuti standar daerah masing-masing. Begitu orang mampu, begitulah standar yang dipakai. Kertas terakhir, dia punya istri 2, tapi dia sama istri yang pertama karena kerjaan, sedangkan istri pertama sudah menyuruhnya. Apakah dia punya istri 2, tapi dia sama istri pertama aja karena kerjaan, sedangkan istri pertama sudah menyuruhnya? Apakah itu tetap dosa? Orang yang tidak adil sama istrinya nanti di akhirat bangkit hari kiamat bahunya mereng sebelah. Kalau nanti pas kita bangkit dari kubur nampak mereng, tahu lah yang dulu itu kan. Mudah-mudahan bapak menjadi orang-orang yang adil di antara istri-istrinya. Tak ada yang berani mengaminkan. Ala hazihin niyah alfa. Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembahyangnya. Makanya akan datang kupesankan Bu, kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Iya Pak Ustaz. Ini tanda tangan pengurus masjid. Ustaz Somad, ya. Anak saya ini dokter Pak Ustaz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustadz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15.
Assalamualaikum bang, ya bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah, aku mau sholat Jumat. Terima, tapi soal ini tak bisa lagi dipakai, udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain, nanti kita nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. La illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita, tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, usah ada lagu lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ ada nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari ustadz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustadz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah, itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasah dengan dia.
Kalau suami menjatuhkan talak namanya talak. Kalau istri menggugat namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim namanya fasah. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Bagaimana hukumnya jika seorang pengusaha wanita selalu berkomunikasi dengan mitranya yang kebanyakan lawan jenis laki-laki? Ibu-ibu yang wanita karir boleh berkarir dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama izin suami. Apa syarat pertama, Bu? Izin suami. Tapi izin suaminya itu memang betul-betul suaminya izin. Banyak juga sekarang suami itu mengasih izin karena dia tertekan. Bang, aku mau berkarir, izinkan. Kalau abang tak izinkan, bisa. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki sama perempuan. Jangan berdua-dua aja kalian di situ. Kok kenapa berdua satu ruangan sama dia? Dia udah macam abang saya, Pak Ustaz. Dia udah macam adik saya, Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tiga, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu-ibu yang wanita karir, jangan sampai pipi kalian bedaknya 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Jangan solek macam biasa-biasa aja lah, yang normal-normal. Ustaz, aku nih muka aku pucat, Pak Ustaz. Kalau tak pakai bedak disangka orang aku sundel bolong. Itu boleh. Tapi sampai lipstick tebal. Di kantor macam artis, pas tiba ke rumah tak pakai makeup macam hantu. Jangan sampai. Syarat yang keempat, jangan pergi musafir. La tusafiram namra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan sampai dengan ini, Pak Ustaz saya banyak relasi bisnis. Bicara bisnis saja, putus itu jangan sampai hubungan kontak pribadi sehingga membuat hati kita condong kepada yang lain. Apalagi ibu wanita karir di kantor sama laki orang, sama laki sendiri jarang. Jam 8 pagi sudah berangkat kerja, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 makan bersama, ngobrol bersama, curhat bersama, ini bersama. Apa kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena sering bersama. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, apabila seorang perempuan menikah siri tanpa wali dan restu ibunya karena bapaknya sudah meninggal, bagaimana ini Pak Ustaz? Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi yang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Adapun ibu tidak masuk dalam rukun, tapi surga di bawah tapak kaki. Jangan engkau yang bicara ke ibumu. Carilah orang lain yang kira-kira kata-katanya didengar oleh ibumu. Ibumu ini kira-kira cakap siapa yang didengarnya? Kalau untuk di Batam kira-kira cakap Pak Senator. Minta Senator. Bu, ibu sayang sama anak gadis ibu, sayang. Nikahkan dia dengan calon itu. Ku tengok anak ibu itu udah mulai bercakap sendiri. Nah itu sikit lagi kilo. Jangan kalian bicara. Jangan mentang-mentang udah ngaji, sudah ngaji, tiba-tiba pulang ke rumah, mama sini sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu. Mulutnya mulut orang lain, isinya dari kepala kita. Siapa yang kira-kira cakap didengar oleh ibu? Tentu dia punya ustadz, tentu dia punya mubaligh, tentu dia punya tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, didudukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Maka didengarlah pendapat dia. Tapi jangan lupa, ad-doa silahul mu'min. Doa, minta pada Allah, ya Allah gerakkanlah hati emakku supaya dia mau menerima abang ini. Memang abang ini kurang ganteng Pak Ustaz, pesek, pendek, hitam, tapi orangnya baik Pak Ustaz. Hatiku terpukau menengok dia. Manis dia Pak Ustaz, macam dodol. Apabila seorang perempuan menikah siri, jangan pernah mau menikah siri. Saya ulang sekali lagi,
jangan pernah mau menikah siri. Kenapa? Kalau nanti terjadi sesuatu, bisakah engkau menuntut ke pengadilan? Tidak. Karena hakim mau bertanya, mana surat nikah hitam di atas putih. Tiba-tiba meninggal suamimu, kau datang menuntut harta warisan, kata keluarganya tak ada, kau tak dapat, saya istrinya. Mana bukti surat nikah? Ini foto kami, foto tak laku. Dah banyak contoh, tak perlu saya sebutkan satu persatu. Artis nikah siri dengan pejabat, mati pejabat, tak dapat menuntut, masuk infotainment, tahankan. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن